Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi dan selalu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang agama Islam di YouTube channel Tobat 100% ini. Dan spesialnya kali ini YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang surat Al-Kafirun, asbabun nuzul hingga kandungannya. Mari dengarkan agar bisa menambah ilmu pengetahuan selanjutnya dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Al-Kafirun, asbabun nuzul hingga kandungannya. Surat Al-Kafirun merupakan salah satu surat yang menerangkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Surat ini juga mengajarkan tentang arti toleransi. Kapan surat ini diturunkan? Surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Al-Kafirun merupakan surat ke-109 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Nama Al-Kafirun diambil dari permulaan surat ini. Dinamakan Al-Kafirun karena surat ini berkaitan dengan seruan kepada orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, berikut bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, yang artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, yang artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'bidun nama a'bud, yang artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala an abidum ma abadtum, yang artinya dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidun nama a'bud, yang artinya dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dinukil dari buku Asbabun Nuzul oleh Imam As-Suyuti, At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy menyeru Rasulullah SAW agar diberi harta supaya mereka menjadi orang paling kaya di Mekah. Mereka akan menikahkan Rasulullah SAW dengan wanita yang diinginkan beliau. Mereka berkata, ini untukmu, wahai Muhammad, dan engkau berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami dan tidak menyebutkan keburukannya. Jika engkau tidak mau melakukannya, sembahlah Tuhan-Tuhan kami 1 tahun. Rasulullah SAW berkata, aku akan menanti apa yang diturunkan oleh Tuhanku untukku. Lalu Allah SWT pun menurunkan firman-Nya. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, sampai akhir ayat surat Al-Falaq. Dalam riwayat lain, sebagaimana diriwayatkan Abdul Razak dari Wahab, ia berkata, orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi SAW, jika engkau berkenan, ikutilah kami 1 tahun dan kami akan kembali kepada agamamu 1 tahun. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, sampai akhir ayat surat. Ibnul Munzir juga meriwayatkan hadis serupa dari Ibnu Juraji. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, surat ini menyatakan tentang pembebasan diri dari apa yang dilakukan oleh orang. Surat ini juga memerintahkan untuk membersihkan diri dari segala bentuk kemusyrikan dengan sebersih-bersihnya. Pada permulaan ayat pertama, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, dalam konteks ini adalah kafir Quraisy,
atas kebodohan mereka. Menurut suatu pendapat, di antara kebodohan mereka adalah mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang tidak lain adalah berhala. Maka Allah SWT menurunkan surat ini dan memerintahkan Rasulnya untuk memutuskan hubungan dengan agama mereka, sebagaimana bunyi ayat kedua dan ketiga. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa beliau tidak akan pernah menjadi penyembah apa disembah oleh kafir Quraisy. Begitupun sebaliknya, para kafir Quraisy tidak pernah pula menjadi penyembah Allah SWT. Sebagaimana bunyi ayat keempat dan kelima. Pada akhir surat Al-Kafirun ini, Rasulullah SAW melepas diri dari mereka tentang segala hal yang mereka kerjakan. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini mengenai surat Al-Kafirun, asbabun nuzul hingga kandungannya. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan keislaman dan amalan zikir wirid dan doa-doa serta amalan lainnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.